Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Nurul Iman. Kali ini akan membahas tentang penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh berasal dari kata remote sensing yang merupakan ilmu atau seni untuk menganalisis atau mengindra permukaan bumi dari jarak cukup jauh, dan proses perekaman dilakukan dari udara atau luar angkasa menggunakan alat berupa sensor dan wahana. Alat ini berupa alat perekam yang tidak memiliki hubungan langsung dengan objek yang diteliti. Artinya, alat tersebut tidak berada di permukaan bumi atau tidak berada di luar angkasa atau udara. Oleh karena itu, untuk melakukan perekaman diperlukan sebuah wahana atau platform sebagai balon udaranya, yaitu seperti satelit, pesawat, luar angkasa, dan lain sebagainya. Sedangkan data yang diperoleh oleh alat perekam masih berupa data mentah sehingga masih perlu dianalisis. Nantinya data tersebut akan menjadi informasi yang berguna bagi beberapa ilmu yang memiliki keterkaitan dengan rekaman ini. Fungsi penginderaan jarak jauh yaitu yang pertama itu mendata dan mengamati berbagai macam tipe vegetasi dan situsnya. Yang kedua itu adalah memperoleh data untuk kepentingan di bidang pertanian, dalam hal ini manajemen perencanaan dan persiapan lahan. Yang ketiga itu survei tanah untuk memperoleh data kandungan mineral dan minyak bumi. Dan yang keempat itu adalah pengamatan dan perencanaan sumber air dan eksplorasi sumber air tanah. Yang kelima itu adalah informasi geografis. Dan yang keenam itu membantu peta, perubahan peta dan pembuatan peta tematik. Dan yang ketujuh itu mengetahui kondisi cuaca, pemetaan lahan, pertanian, dan bencana alam. Jenis-jenis penginderaan jarak jauh. Yang pertama itu berdasarkan sumber energinya. Matahari sudah terbukti sebagai salah satu sumber energi yang bisa digunakan untuk mengindra jarak jauh. Energi matahari dapat direfleksikan dalam bentuk gelombang visible atau diserap untuk kemudian dipecahkan kembali. Yang kedua itu berdasarkan spektrum jarak jauh elektromagnetik. Yang terbagi lagi penginderaan gelombang mikro. Gelombang mikro termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki gelombang yang sangat panjang. Panjang gelombang ini sekitar 1 mm hingga 1 meter. Yang selanjutnya itu adalah penginderaan optikal. Penginderaan ini menggunakan peralatan yang dapat dioperasikan dengan peraturan inframerah, jarak dekat, jarak sedang, dan jarak jauh dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Yang selanjutnya itu penginderaan suhu panas atau thermal. Sensor bekerja menggunakan jarak suhu panas spektrum elektromagnetik. Selanjutnya adalah proses penginderaan jarak jauh. Dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu deteksi, identifikasi, analisis. Dalam proses penginderaan jarak jauh menghasilkan output yang disebut dengan citra. Citra dibagi dua lagi, yaitu citra foto dan citra non foto. Citra foto adalah gambar dari hasil objek pemotretan udara yang biasanya menggunakan pesawat udara. Citra foto dibedakan menjadi yang pertama itu berdasarkan spektrum elektromagnetik seperti ultraviolet, dan yang kedua itu adalah foto ortokromatik, dan yang ketiga itu foto pankromatik. Selanjutnya itu berdasarkan suhu kamera. Foto tegak, foto yang diambil tegak lurus terhadap permukaan bumi. Dan kedua itu foto miring, foto yang diambil saat sudut 10 derajat. Selanjutnya berdasarkan kamera yang digunakan, yaitu foto tunggal dan foto jamak. Selanjutnya itu berdasarkan warna semu atau warna asli. Dan selanjutnya itu berdasarkan wahana yang digunakan, yaitu seperti foto udara, foto yang dapat dari pesawat atau balon udara. Yang kedua itu foto satelit, foto yang dapat dari satelit. Selanjutnya itu adalah foto non-citra. Foto non-citra diambil menggunakan sensor yang dapat di satelit. Berdasarkan spektrum elektromagnetiknya dapat dibedakan lagi menjadi citra inframerah dan citra radar gelombang mikro. Berdasarkan sensor yang dipakai yaitu dapat dibagi lagi menjadi citra tunggal dan citra multispektral. Berdasarkan wahananya dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu citra dirgantara dan citra satelit. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe.
Wassalam.